Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gue Giovanni Suhendi. Di video kali ini gue akan ngasih solusi nih buat kawan-kawan. Siapa yang ngisi air dan nguras air masih ditungguin? Komen di bawah. Dan yang pasti kalian wajib nonton video ini. Karena gue akan tunjukin sebuah alat yang dapat membantu hidup kalian. Oke, kita lihat ya videonya. Oke, gue yakin pasti banyak banget yang setuju dengan gue ya. Kalau di hobi ikan ini, menguras air itu sesuatu hal yang ngebosenin. Karena ngurasnya nungguin, ngisinya nungguin. Tapi itu udah metode lama. Jadi dengan alat yang akan gue tunjukin cara ngebuatnya, dan ngebuat ini tau nggak berapa? Nggak nyampe 200.000. Dan ini adalah aset seumur hobi kalian. Jadi gue akan langsung aja tunjukin gimana cara buatnya, dan kemudian gue akan tunjukin ilustrasi gimana alat ini bekerja. Pastikan kalian nonton sampai habis kalian. Jadi kita akan mulai aja ya. Kita punya banyak hal, nanti gue akan tulis apa-apa aja yang kalian butuhkan. Jadi yang pertama kita akan rakit bagian sini dulu guys. Jadi gue punya tutup dop setengah inci, pipa setengah inci, tinggal dikencengin. Kemudian gue punya T 1,5 inci dioper ke 1 inci ya, tinggal kalian pasang seperti ini. Kemudian kalian punya pipa 1,5 inci, pasang. Kemudian ini instalasi yang pertama, mudah ya, simple ya. Kemudian untuk komponen yang kedua, gue punya operan dari 2 inci ke 1,5 inci dan tutup dop 2 inci. Jadi tinggal dimasukin seperti ini untuk bagian bawahnya. Kemudian gue juga ada T 1,5 inci ke 1 inci. Tinggal gue pasang seperti ini. Lalu gue punya operan lagi, T 1,5 inci ke 1 inci, tinggal dipasang seperti ini. Kemudian komponen yang ketiga, gue punya T dari 1,5 inci ke setengah inci guys. Gue punya 2 buah, jadi tinggal dimasukin. Ini pipa setengah inci, tinggal dimasukin seperti ini. Nah, lalu kalian tinggal sambungin komponen pertama dengan komponen kedua ini. Semestinya ini dia tegak lurus, karena ketinggian 2 ini sebisa mungkin harus sama. Jadi kalau kalian udah selesai rakit, ini kalian biarin gini aja, dia berdiri sendiri. Oke, komponen berikutnya gue punya pipa 3/4 inci. Ini pipa 3/4 inci dan T 3/4 inci. Lalu komponen berikutnya ini pipa 3/4 inci dan pakai elbow 3/4 inci. Ini tinggal dimasukin seperti ini guys. Untuk panjang pipa ini kalian bisa ukur, kan dia nanti duduk di sini. Nah, kalian mau pipa ini ada di bawah, ada di bawah lubang ini. Nah, jadi kalian patokannya lubang ini guys. Ujung pipa ini harus ada di bawah bibir ini, bibir satu operan T ini ya. Jadi cara sambunginnya seperti tadi, tinggal diginiin, masukin. Oke. Lalu gua punya T lagi. Sebenarnya kalian bisa pakai elbow. Untuk ini kalian bisa pakai elbow. Ini selang, ini pipa 1,5 inci, selang, stop keran, selang lagi. Ini gunanya untuk nyedot air di atas ini, udara di atas ini. Jadi supaya air kalian bisa overflow. Alternatif lain kalian bisa pakai check valve, cuma berhubung ini material ada sama gua, jadi gua pakai ini aja sih, nggak pakai check valve. Oke, pasangnya tinggal seperti ini. Nah, ya, pasang seperti ini. Lalu di pipa ini kalian pasang di atas. Nah, jadi nanti untuk memulai overflow-nya tinggal sedot di sini. Begitu air udah mulai
masuk di sini, kalian tutup stop kerannya. Nah, di situ air mulai akan overflow. Ups, di sistem ini. Oke, komponen terakhir, gue punya operan 1 inci ke 3/4 inci dan juga 2 buah keran 3/4 inci. Fungsinya gimana? Jadi dua lubang ini ini adalah ketinggian air kalian. Kalau kalian mau kuras, berarti ketinggian air kalian nanti hanya akan berhenti di sini. Begitu kalian mau isi air, ketinggian air kalian nanti hanya sampai di sini. Jadi dua hal ini masing-masing orang ini berbeda. Karena ketinggian air masing-masing orang juga berbeda. Oke? Jadi nanti kalian tinggal setting. Kalau kalian mau isi air, batasnya di mana? Ya, setting ketinggian lubang atas ini. Kalau kalian mau kuras 50%, ketinggian airnya berhenti di mana ya? Setting ketinggian lubang bawah ini. Oke, jadi untuk mempercantik bentuknya, gue pakein elbow. Gue pakein elbow di sini, gue pakai elbow di sini. Terus gue pakein sambungan 1 inci ke 3/4. Ini 1 inci ke 3/4. Lalu gue masukin stop keran 3/4 inci. Kurang lebih seperti ini guys. Arah ini terserah kalian, mau lurus, mau kanan, kiri, terserah, tergantung lokasi akuarium kalian. Jadi ini adalah produk akhirnya seperti ini. Oke, kita kembali ke ruangan akuarium dan gua akan tunjukin gimana sistem ini bekerja. Oke, jadi caranya tinggal kalian masukin aja. Masukin seperti ini. Berikutnya yang kalian mau lakukan adalah pasang ini ke dalam pipa ini ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa pakai elbow, cuma karena gua nggak ada elbow jadi gua buat seperti ini. Jadi kita tinggal masukin di sini. Lalu kalian harus pastikan stop keran ini tertutup ya untuk awal. Nah, kemudian ambil air 1 botol ini udah cukup dan kalian masukinnya di pipa yang ini guys. Ya. Tinggal masukin. Nah, lalu kalian kan udah siapin selang nih. Ini selang ke kamar mandi, keluar terserah. Jadi kan pertama kita mau kuras ya. Nah, tinggal masukin ke sini. Oke. Ini selang gua akan masukin ke filter SAM ya. Jadi nggak akan gua buang airnya. Gua masukin sini. Nah, inilah settingan untuk kalian ganti air. Jadi yang terakhir perlu kalian lakukan adalah menyedot udara yang terjebak di sini. Caranya gimana? Kalian buka, kalian sedot, begitu kalian lihat air udah mulai turun di sini, kalian tutup. Gini ya. Oke, kalian mau kuraskan, tinggal buka keran ini guys. Tuh guys, kalian bisa lihat air akan terus menguras sampai batas ketinggian T bawahnya. Tuh guys.
Nanti fungsi lubang ini, jadi nanti air akan masuk dari sana, dan kedua pipa 1,5 inci ini fungsinya sebagai overflow box ya mungkin dibilangnya. Nah, daya sedotnya itu dari pompa dari pipa 3/4 inci guys. Kuncinya itu bagian dalam sama bagian luar itu perbandingannya 1:2. Jadi misalnya kalian pipa dalamnya 1 inci, pipa luarnya 2 inci. Nah, gua karena pakai 3/4, jadi luarnya 1,5. Bagian ini sebagai pengikat doang, pengikat antara kedua buah struktur ini guys. Jadi untuk ngisi air, pertama ini gua tutup dulu ya. Ini gua tutup. Ini semestinya nggak basah, kalaupun basah sedikit. Bismillah. Nah tuh, setetes doang basahnya. Terus kalau mau isi air, kalian masukin selangnya ke sini. Oke, udah cukup. Nah, kan berhenti ya. Nah, untuk ilustrasi ngisi air, kalian nggak perlu nyedot-nyedot ini lagi. Jadi kalian nyedot itu sekali aja saat awal. Nah, kalau kalian punya lebih dari 2 akuarium dan kalian nggak keberatan becek-becek, kalian bisa angkat ini dengan air-airnya, pindahin ke akuarium berikutnya. Jadi kalian nggak usah sedot-sedot lagi. Kuncinya itu ini jangan sampai keisi udara, ini harus keisi air ya, itu kuncinya. Oke, jadi untuk ilustrasi isi air, karena air di SAM gua udah penuh, gua akan nyalain pompa. Nanti kita lihat ya kayak gimana bentuknya. Nah tuh guys, kelihatannya di bawah airnya udah mulai ngucur ke bawah gitu. Jadi pas ngisi air, kalian bisa tinggalin air yang nanti berlebih, udah langsung kebuang keluar rumah. Tapi saran gua kalau misalnya kalian ngisi air ditinggal pergi, ya debit airnya ya kalian settingnya pelan aja, jangan kenceng-kenceng gitu. Oke guys, ini jadi akan gue buka dan gue akan tunjukin, ini cuma ngabisin air yang netes saja nih. Tuh guys. Oke, udah lihat ya gimana cara sistem ini bekerja. Semua simple, tinggal buka tutup keran, dan ini menjadi aset seumur hobi kalian. Jadi nggak ada lagi istilah nungguin ganti air, nungguin kuras air. Kalian bisa tinggal pergi, karena waktu itu sangat berharga. Jadi kalian tinggal buat alat ini. Anyway, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang lain, support channel ini guys, supaya gue makin semangat buat video-video edukasi yang dapat menginspirasi kalian semua. Jadi dengan cara kalian like, share, dan komen video ini, itu akan sangat membantu channel ini. Oke, see you guys in my next video. Bye-bye.